damai di hati. Apa kabar hari ini? Amin. Ada sukacita? Saudara-saudara, tema khotbah kita pada hari Minggu ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini, yakni Aku telah melihat Tuhan. Yaitu diambil dari bagian ayatnya yang terakhir dalam Yohanes pasal 20 ini, yakni Aku telah melihat Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, apakah di sini sudah ada yang melihat Tuhan? Ya? Yang belum angkat tangan. Secara fisik belum, kenapa? Yang belum pernah melihat Tuhan. Ya? Secara rohani iya. Dalam doa. Ini pemuda paling banyak suaranya. Bagaimanakah pemuda-pemudaku, pemuda-pemuda gereja? Ya? Masih ragu-ragu. Atau secara fisik belum. Takut lagi kalau semua lihat Tuhan berarti semua pergi selama-lamanya. Saudara-saudara, di salah satu negara atau beberapa negara tertentu, ya, mereka tidak mau kalau mau tanya DP agamamu apa, mau tanya DP umur berapa, status berapa, statusmu apa, ya. Terutama di Amerika, dia nyak suka sekali atau orang Amerika nyak suka sekali kalau mau tanya nganape umur berapa, nganape apa, nganape status apa, apalagi apa agamamu. Beda dengan orang yang ada di Indonesia. Mau masuk rumah sakit, lebih dulu dorang tanya apa nganape agama, ya. Tapi jangan berpikiran negatif, ya, karena biasanya ada juga rumah sakit tertentu. Kalau nyana ada pendeta atau hamba Tuhan, dorang akan arahkan untuk mau doakan secara agama, ya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita mau membuktikan keberadaan Tuhan, siapa Tuhan, memang secara rasio itu selalu menjadi perdebatan sampai hari ini, ya. Bahkan Albert Einstein pernah dia berdebat dengan profesornya, ya, dengan dosennya, yang profesornya itu tidak mengakui adanya agama, apalagi mengakui adanya Tuhan. Dia mengatakan bahwa agama tidak ada, Tuhan itu tidak ada, ya. Sehingga Albert Einstein mengatakan bahwa hari ini profesor juga tidak ada. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa keadaan atau adanya dan tidak adanya itu ada pembuktian. Contoh, misalkan adanya terang berarti tidak adanya, ya, adanya gelap karena tidak adanya cahaya, ya. Jadi pembuktian yang memang sangat rumit. Dari abad ke abad mau membuktikan siapa Tuhan itu memang sangat rumit. Tetapi hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, sebagaimana dia katakan, Aku telah melihat Tuhan. Ya, Maria Magdalena dengan ungkapan imannya, dia mau mengatakan suatu deklarasi imannya, Aku telah melihat Tuhan. Ya. Bagian-bagian Alkitab yang lainnya sebelum bagaimana Yesus menderita, Yesus dibawa di kayu salib dan mengalami kematian, pernah juga Yesus mengungkapkan bersama-sama dengan orang-orang dalam masa ketika Yesus masih hidup dengan banyak orang. Ada ungkapan Yesus berkata bahwa ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku seorang asing kamu tidak memberikan tumpangan kepadaku.
Sehingga pertanyaan, bila mana Tuhan lapar, bila mana Tuhan haus, bila mana Tuhan tidak ada tumpangan atau sebagai orang asing. Maka Yesus katakan bahwa bila mana engkau melakukan sesuatu yang mulia kepada orang yang sangat hina ini, maka engkau sudah melakukan untuk aku. Jadi saudara-saudara, ada pernyataan-pernyataan yang abstrak yang mau menyampaikan siapa Tuhan, tetapi juga ada pernyataan-pernyataan yang mau menyampaikan inilah benar-benar Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau mengimani atau kita merenungkan Maria Magdalena, ya, yang diantara Maria-Maria yang lain yang mau datang ke kubur Yesus. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dianggap hina pada waktu masa sebelum Yesus mendapati dia. Ya, sebelum dia diubahkan oleh Tuhan. Sebelum dia mengalami pembaruan hidup, pertobatan di dalam Tuhan. Kita ingat cerita bagaimana seorang perempuan yang siang-siang sekitar jam 12 tengah hari datang di sumur Yakub. Ya, kita ingat cerita itu? Kenapa dia tidak datang pada pagi hari atau pada sore hari saat ramai-ramainya orang untuk menimba air di sumur itu? Kenapa? Karena dia tidak mau dicela oleh orang kampung. Dia tidak mau dihakimi oleh orang-orang yang berkata, orang-orang yang beragama. Ya. Karena pada waktu itu Yesus bertanya ketika berjumpa dengan perempuan itu yang waktu itu memang belum disebut namanya secara jelas. Dia bertanya, "Siapakah suamimu?" Ya kan? "Mana suamimu? Panggillah suamimu." "Aku tidak mempunyai suami," kata si perempuan itu. Tapi kemudian Yesus berkata bahwa benar engkau tidak mempunyai suami, karena sebelumnya engkau sudah kawin dan sekarang ini yang tinggal bersama dengan kamu adalah bukan suamimu. Kita ingat cerita ketika seorang perempuan mau dihujani dengan batu, dilempari dengan batu. Ya. Kemudian Yesus berdiri di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan kemudian Yesus berkata, "Siapa yang tidak berdosa, silakan lebih dahulu melempari perempuan yang berdosa ini dengan batu." Dialah Maria Magdalena dari Magdala yang ditemui oleh Yesus di sumur Yakub. Kita ingat cerita seorang perempuan yang datang menangis di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dan dengan minyak wangi yang sangat mahal. Dialah Maria Magdalena yang diubahkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus dalam penderitaan, ketika Yesus dalam penganiayaan yang sangat hebat, ketika murid-murid Yesus dan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mereka bersembunyi, tidak mengakui Yesus. Murid-murid Yesus lari ketakutan. Ya. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus dan Petrus mengkhianati Yesus. Siapa yang berdiri di paling depan, garda terdepan? Ya, adalah Maria Magdalena. Siapa yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus? Dialah Maria Magdalena. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang Maria Magdalena ketika kita baca dia menangis terseduh-seduh. Dia kecewa ketika dia mau datang merempah-rempahi mayat Yesus di kuburan Tuhan Yesus. Yang dia dapati adalah Yesus
tidak ada. Kecewanya dia menangis. Tetapi saudara-saudara, kekecewaan Maria ini bukan seperti kekecewaan orang-orang Yahudi. Bukan kekecewaan dari agama Yahudi yang merasa kecewa dalam pengharapan mereka kepada Mesias. Tetapi Mesias yang muncul pada waktu itu adalah wujud Yesus yang mereka tidak percaya bahwa itu adalah Yesus. Ya. Masa Yesus adalah anak seorang tukang kayu? Sedangkan yang kami harapkan Mesias yang hadir untuk menyelamatkan kami dari perbudakan, dari penjajahan, dari pembebasan, kami dibebaskan. Kami mengharapkan yang hadir adalah Raja Penyelamat. Tetapi kenapa yang hadir adalah wujud manusia yang sangat hina dan sederhana? Kekecewaan Maria bukan kekecewaan seperti orang-orang Yahudi, seperti para penganut agama Yahudi. Kekecewaan Maria bukanlah seperti kekecewaan orang banyak yang ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, ya, ketika mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan, Yesus sembuhkan. Ketika mereka lapar, kemudian Yesus memberi mereka makan. Ketika Yesus dielu-elukan, datang orang banyak untuk berbondong-bondong mengelu-elukan Yesus. Murid-muridnya juga sangat fanatik ketika Yesus pada masa jaya-jayanya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus yang tidak berdaya, mereka kecewa. Beginikah Tuhan saya? Tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri yang mengaku sebagai Tuhan. Di masa juga dia ada di atas kayu salib. Inilah kekecewaan-kekecewaan orang banyak yang mewakili para agamawi, yang mewakili orang-orang yang mengatakan bahwa mereka beragama. Kekecewaan yang mewakili orang-orang yang memuja-muja Yesus, tetapi ketika melihat Yesus tidak berdaya, mereka tidak menganggap kembali Yesus sebagai orang yang dipuja-puja. Tetapi kekecewaan daripada Maria bukanlah kekecewaan yang seperti itu. Kekecewaan dia karena dia mau mencari tetap teguh di mana Yesus itu berada. Bahkan ketika malaikat-malaikat datang untuk mengatakan bahwa apa yang engkau cari itu sudah tidak ada, karena dia sudah bangkit. Dan kemudian Yesus sendiri datang kepada Maria dan berkata bahwa akulah Yesus. Ibu, kenapa engkau menangis? Kemudian dengan bahasa Ibrani dia mengatakan Rabuni, yang artinya guru, sebagai pertanda bahwa benar-benar Maria merasakan bagaimana Yesus itu tidak hilang sama sekali. Maria mengalami apa yang disebut tentang iman. Iman bukan berbicara soal religion. Iman bukan berbicara soal agamawi. Seperti orang-orang yang beragama tadi, yang kemudian tidak percaya tentang kehadiran Yesus. Iman tidak berbicara bahwa kalau saya suka, saya terus-menerus mengikuti dia. Kalau saya dalam keadaan kecewa, saya akan mundur. Iman bukan berbicara bahwa kehampaan dunia ini tidak ada apa-apa tentang karya selama Tuhan.
Tetapi iman Maria mau menyatakan bahwa ini adalah relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Melalui perjumpaan-perjumpaan iman bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang mau dikatakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Aku telah melihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan ragu dengan iman kita. Iman kitalah yang mengatakan bahwa Yesus itu ada. Sehingga kita tidak akan ragu ketika pertanyaan muncul, apakah engkau sudah melihat Tuhan? Tidak akan ragu lagi. Karena kita sudah melihat Tuhan lewat karya hidup yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat Tuhan kalau kita tidak melakukan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat Tuhan. Karena ini bukan soal agamamu apa, agamaku apa, bukan. Tetapi ini adalah soal iman kita kepada Tuhan yang kokoh dan teguh kepada Tuhan. Ini adalah soal sangat pribadi sekali, ya, privasi sekali antara kita dengan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat pribadi sekali. Sehingga kita akan mampu mengatakan bahwa saya telah melihat Tuhan. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita kurang peka terhadap kehadiran Tuhan. Kepekaan kita ketika kita diuji dengan berbagai problem, berbagai masalah. Ya. Maria juga, dia mengalami ujian yang sangat berat. Kekecewaan ketika dia melihat orang lari meninggalkan Yesus. Kekecewaan ketika murid-murid juga tidak mengakui Yesus, lari tidak mau mengakui, itu kamu punya guru ya? Oh tidak, saya lari. Mereka lari. Ya. Maria juga mengalami itu sampai dia menangis. Kadang-kadang kita kurang peka terhadap pertolongan Tuhan atau terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman sedih, ketika mengalami pengalaman-pengalaman kecewa, atau ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tetapi ada saat kemudian kita katakan ketika pertolongan itu menurut pandangan kita bahwa pertolongan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kemudian tidak sesuai, maka mulai kita meragukan, Tuhan kok tidak ada. Di manakah wujud pertolongan Tuhan? Di saat kita kecewa, di saat pergumulan kita begitu banyak, kita mulai meragukan pertolongan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, kepekaan kita haruslah ada untuk memahami bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita peka dalam nurani iman kita, ada suara Tuhan yang betul-betul kita ikuti suara Tuhan. Kita peka mana suara Tuhan, mana suara hati kita, mana suara sang iblis. Kita harus memiliki kepekaan itu. Jangan kita katakan bagaimana sih membedakan antara suara Tuhan, suara hati kita, dan suara iblis. Ya, ada banyak hal yang harus kita memiliki kepekaan. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, perjumpaan terus menerus, ya, kita bangun bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan membedakan mana suara iblis, mana suara Tuhan. Kita pasti dapat membedakan mana suara hati kita yang lebih mementingkan apa yang saya mau, ya, bukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
Pada masa-masa kesesakan memang tidak mudah kita mendengarkan atau kita melihat kehadiran Tuhan. Namun orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, maka bisa membedakan mana suara Tuhan, mana kehadiran Tuhan. Ya. Ibarat misalkan Tuhan sudah datang dengan pertolongan, misalkan kita mau melewati sungai, ya, tetapi kita menunggu harus jembatan terbangun dulu supaya kita bisa melewati sungai itu. Ya. Kita menunggu dan menunggu tidak akan muncul, tetapi kita sementara menunggu ada kayu yang lewat. Ya. Kemudian kita melihat mungkin di situ ada batu-batu yang ada, tetapi kita lihat batu-batu itu penuh dengan cadas, ya. Tapi sebenarnya itu mungkin Tuhan punya cara untuk kita bisa melampaui tantangan-tantangan itu menuju ke seberang. Tetapi kita tidak mampu dan kita tidak peka bahwa kehadiran Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang matang di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, bukan pribadi-pribadi yang cengeng. Bukan pribadi-pribadi yang orang Manado bilang tukang pangmaraju. Tetapi pribadi-pribadi yang matang di dalam Tuhan, mampu melewati berbagai pergumulan-pergumulan. Menuju kesuksesan, menuju pada level yang paling atas, tidak mungkin langsung kita naik, ya. Seperti naik pesawat jet untuk menuju ke atas. Tetapi ada tahapan-tahapan. Begitu juga dengan iman kita. Ada tahapan-tahapan pembentukan iman kita. Dari level 1, level 2, sampai level yang paling atas. Yakin dan percayalah, kita sudah melihat Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada dalam setiap persoalan kita. Ada dalam setiap pergumulan kita. Tinggal bagaimana kita mampu menyikapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.